Nah, kalau Allah sudah nitipin dan berkah, bismillah. Tahu Dek Naja Hafiz? Ya. Kan dokter memvonis otaknya cacat. Saya nyaksiin sendiri, beliau ngebedain huruf M sama N aja mikirnya lama. Tapi Quran hafal kalau Allah udah mau titipin. Dan gara-gara hafal Qurannya itu, selevel Syekh Ali Jabir pernah nyium kakinya. Dan pernah nyampe di hadiahi umroh. Hadiah umrohnya karena banyak yang mau hadiahin jadi sekalian gitu ya. Jadi akhirnya udah sampai keluarganya ikut semua. Tapi masih ada sisa kuota. Guru ngajinya ikut, tetangganya ikut. Ya. Karena kuotanya kayak dulu juga ada Hafiz ya, namanya Dek Musa. Hafiz Indonesia pertama. Itu 21 atau 24 orang akhirnya ketika ada yang berangkatin umroh. Nah sedangkan dia keluarga cuma 4 ya. Atau 5 waktu itu, orang tua sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Sampai guru ngajinya ikut, pamannya, bibinya. Dia dekat sama orang soleh, ikut kecipratan itu ya. Padahal kitanya belum soleh, kitanya belum hafal Quran ya. Allah udah nitipin ilmunya, bismillah, barokah. Ilmu bisa didapat, Allah nggak titipin ridhonya, ya itu dia tadi ya. Berapa banyak maling di negara ini pada pinternya nggak? Kalau ada orang bodoh nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti itu maling ya. Yang repot kan kalau malingnya pinternya kan, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Makanya tujuan pendidikan dalam Islam juga bukan untuk bikin pinter, karena pinter itu efek samping. Tapi tujuannya utamanya adalah diulang 4 kali di Quran ya, di Al-Baqarah di ayat 129 dan 151, Ali Imran di ayat 164, di Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Bu, anak-anaknya sekolah, iya, biar apa? Biar pinter. Iya, tapi pinter itu efek samping. Apakah Nabi datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Enggak, udah pada pinter. Orang Quraisy itu ila fihim rihlatasyita iwas-shayf. Rihlah itu jalan-jalan, suka diterjemahinnya. Apa bedanya jalan-jalan kita sama jalan-jalan orang Quraisy? Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan ngabisin duit. Nah, itu bedanya. Mereka pergi ke utara ke negeri Syam cuan, ke negeri selatan ke Yaman cuan. Udah pada pinter, udah jago dagang. Terus Rasul datang mendatangi mereka, mendakwahi mereka pengen bikin mereka pinter? Enggak, udah pada pinter. Tapi mereka, Rasul ingin menyucikan jiwanya ya. Sehingga udah, gimana? Hafal Quran? Mau aja. Gimana prioritasnya? Kayak kalian lagi nanti pulang kerja, nunggu ojek online, yang pasti dibuka duluan chatnya dari si mamang ojek kan? Iya, karena dia lagi di prioritas. Saya lagi nungguin, masa Senin pulang Kemis ya. Padahal di dalam handphone itu yang ngechat bukan cuma si mamang ojek, ada grup gibah ya. Kasihan atau handphone mahal-mahal 20 juta dipakainya buat gibah doang, jangan nanti. Kadang bikin grup ya, satu divisi isinya 10 orang. Mereka bisa bikin lagi satu grup isinya 9 orang kecuali kepalanya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut ya? Maaf atau kalau kesindir ya. Tapi gimana prioritas? Di si mamang ojek lagi jadi prioritas, makanya dia dibikin dulu. Makanya kalau di sini ada yang muda-muda nih, belum punya jodoh, nge-WA laki-laki belum dibales, katanya sibuk, bukan sibuk, Neng. Kamu belum jadi prioritasnya dia aja. Sorry aja ini mas. Ya faktanya begitu, tapi ya udahlah, buat apa kita mohon-mohon untuk sesuatu yang bahkan tidak menghargai kita. Allah amat sangat sayang sama wanita. Wanita tuh Masya Allah. Kita tahu sebelum zaman Nabi wanita diperjualbelikan dan yang lain-lain ya. Semenjak ada Islam turun, jangankan meremehkan kalian, pengen nyentuh kalian aja syaratnya satu, buat perjanjian sama penciptanya, ijab qabul, mitsaqun ghalidh. Nah kita juga jangan gampang-gampang senggol aku dong, jangan ya. Jangan kalian. Nih beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Gorengan mah bungkusnya pakai kertas ulangan umum tahun kapan ya? Ada nilainya 5 ini. Berlian itu yang kerjanya aja harus pakai sarung tangan, nggak boleh megang langsung, dan itu sarung tangannya bukan dicuci tiap hari, ganti baru tiap hari coba. Ya. Segitu megang berlian, megang kalian. Oh, satu syarat buat perjanjian sama pencipta.
Kadang kalau beres kajian suka punten ya, ada punten bu, bukan nggak mau, udah saya teh nggak punya hak, suami ibu aja yang berhak nyentuh. Ya. Bosan disentuh suami mah kok. Ibu ya. Jangan gitu ya bu ya. Saya tidak layak, tidak berhak ya. Jadi cara menghormatinya seperti itu ya. Atau kadang tangannya sambil pegang gorengan we. Jadi kalau ada yang ngajak salaman, oh, maaf minyak gitu. Cuman masa iya bawa gorengan tiap hari ya. Dimuliakan Masya Allah. Wanita kapanpun dia hidup selalu harus ada orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Ketika jadi anak-anak dia wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Ketika sudah besar maka dia wajib dinafkahi oleh suaminya setelah dinikahi. Ketika nanti dia sudah jadi ibu, anak-anaknya sudah mampu, sudah jadi orang hebat, ya anak-anaknya itu ya tentu wajib birrul walidain kepada orang tua ya. Karena laki-laki bu, secara fikih orang tua itu sampai kapan batas waktu ngasih ke anak laki-laki? Sampai akil balik. Sampai akil balik. Walaupun kalau misalnya ternyata akil balik tapi dia masih kuliah kok, belum bisa nyari duit sendiri, bolehkah dinafkahi orang tua? Boleh, jadi pahala besar bagi orang tuanya. Ya, masih boleh. Tapi secara akil balik, secara fikir akil balik udah tidak berkewajiban. Cuman memang bedanya akil balik di zaman itu sama sekarang ini dia yang beda kualitas. Ya, kayak di zaman itu kayak contoh. Ya Imam Syafi'i pertama kali anaknya mimpi basah laki-laki langsung disuruh mandi wajib, diajak ke majelis ilmunya, ditanya wanita mana yang kamu suka bapak nikahin hari ini juga. Khalifah Harun ar-Rasyid jadi khalifah, jadi presiden berarti di zaman itu usia 20, nikahnya umur 15. Sultan Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 22, umur 15 sudah jadi wali kota. Umur 15 zaman sekarang 3 SMP, jangankan ngurus negara, ngurus kota, ngurus kamar sendiri aja pabalata. Jadi yang salah bukan ininya, yang beda kualitas ya. Yang beda kualitas. Secara ini anak laki-laki akil balik udah nggak berkewajiban orang tua. Walaupun kalau masih ngasih ya pahala ya. Masih pahala. Tapi kalau misalkan nanti anak udah umur 30, udah sana nyari uang sendiri, bapak udah nggak mau ngasih, udah nggak dosa tuh orang tua tuh. Apalagi anaknya sehat, bugar, bisa nyari kerja, dia selama ini minta uang jajan murni karena males, orang tua nggak mau ngasih, nggak dosa itu orang tuanya. Tapi anak perempuan udah umur misalkan 29 ya, belum dinikahi, orang tua masih berkewajiban selagi orang tuanya sanggup ya. Kadang-kadang umur 29 ada juga yang wanita belum menikah tapi dia sudah sukses secara finansial, ada yang gitu juga ya. Kayak gitu. Dan kapanpun posisinya, wanita kan posisinya 3 ya. Satu sebagai putri, satu sebagai istri, satu lagi sebagai ibu. Dan ada 3 doa wanita yang tidak tertolak, yang mustajab. Doa putri kepada orang tuanya, doa seorang istri untuk suaminya, suami sendiri ya. Diulang lagi ya. Yang 3 doa ibu untuk anak-anak. Ini mulia wanita, Masya Allah. Tinggal wanitanya jangan menghinakan diri mereka atau silah ya. Na'udzubillah. Kadang pernah ngelihat ada perdebatan ya. Badan saya, salah saya apa kalau saya pengen menunjukkan mohon maaf ya, lekuk tubuhnya, keseksiannya. Ini kan bagian dari seni. Kalau kamu mikirnya kayak gini adalah jual diri, pikiran kamu aja kali yang jorok, open WO dan lain-lain. Maka ada yang jawab, loh, bukannya kamu kerja jadi model juga jatuhnya, mohon maaf ya. Ya kan yang dijual apa? Keseksiannya kan. Coba kamu bodinya nggak begitu. Mau itu kameramen TV segala macam nyewa kamu misalkan. Ya enggak ya. Walaupun kamu ngakunya istilahnya mohon maaf nggak bisa ditiduri apa segala macam gitu-gitu ya. Ya tapi tetap aja. Lagi bisa luar biasa ya kampanyenya musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menjadikan wanita itu ya mohon maaf jadi kayak benda gitu. Iklannya iklan motor. Tapi buat apa ditaruh ada perempuan gitu sambil megang payung? Ya. Udah balap aja gitu, kenapa udah ada mbak-mbaknya di situ? Iya kan? Dan uniknya bahkan mereka bisa dijadikan itu pekerjaan yang membanggakan sampai dianggap jadi prestasi. Mana kadang teatu ya malah sampai punten mohon maaf sampai ada teman pernah cerita kan kalau SCTV juga ada SCTV Award gitu ya.
Ternyata mohon maaf untuk kayak film porno gitu juga ada penghargaan yang entah kategorinya apa aja gitu ya. Tapi ada gitu ya penghargaan untuk para artis-artis porno itu ada, naudzubillah. Dan mereka bangga gitu lagi pas juara. Ya. Ya, gitulah. Ketika hati-hati ada nama paham tuh sekulerisme tuh kayak gitu ya. Apa fungsinya hijab supaya kamu terjaga? Ya udah saya telanjang tapi bawa bodyguard 10 orang nggak apa-apa dong. Kan tetap ada yang jagain. Itu sekuler, hati-hati. Sholat fungsinya apa? Untuk mengingat Allah. Misalkan ada yang jawab kayak begitu. Ya udah saya misalkan di tempat dugem tapi sambil ingat Allah, nih wallpaper saya tulisannya Allah gitu. Berarti saya nggak apa-apa dong. Nah itulah sekuler, nggak boleh ya. Ada upaya-upaya seperti itu memang. Untuk ya udah kamu ngaji aja. Tapi dengan kayak gitu kan karena Islam itu sempurna. Dia bahas politik ada, bahas apa ada. Dan Islam nggak cuman nyuruh kita jadi baik, tapi mengajak orang juga jadi baik. Masalahnya kalau kita sekedar jadi baik, orang suka. Teman kantor korupsi, kita tetap baik. Ditraktir kita main korupsi. Tapi Islam kan ngajakin orang jadi baik. Maka ketika ada yang korupsi, kita pasti wajib nasihatin tuh. Bro, nggak boleh itu namanya makan yang bukan haknya. Lu ya difitnah, kita tahu-tahu dimusuhin, jelek-jelekin, dan itu sudah konsekuensi, udah sunatullahnya seperti itu. Kalau sekedar jadi baik semua orang suka, tapi kalau ngajakin orang jadi baik pasti akan ada yang nggak suka. Karena Islam itu segitu sempurnanya, adalah agama yang paling keras untuk melawan ya kezoliman dan segala macam. Makanya kenapa sampai ada Islamofobia? Karena ya harus dilemahkan bagi musuh-musuh Islam, karena mereka yang paling rewel nanti untuk mencegah kezoliman. Karena mereka tahu betul, oh orang Islam kalau Islamnya betulan dia nggak cuma jadi baik, tapi bakal ngajakin orang jadi baik, bahkan ngelarang orang untuk berbuat jahat. Makanya gimana, lemahin. Ya udah nggak apa-apa kamu sana nonggeng sujud sholat, tapi politik nggak usah ikutan, apa nggak usah ikutan. Walaupun ya mesti jaga niat juga orang akhirnya terjun ke politik, awalnya baik, begitu terjun malah jadi ikut-ikutan, itu juga ada. Tapi kan sekali lagi bukan salah Islamnya, ya orangnya, oknumnya, ya selengkap itu sebetulnya. Dan rugi kalau misalkan petunjuk yang luar biasa itu kita tidak mau ikutin, ya. Apa-apa balik lagi Quran, sunnah lagi, Nabi itu kan 14 abad yang lalu kok, udah nggak relevan. Kami berani nantangin, silakan bawa masalah paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit zaman dulu, tapi sudah selesai dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang menurut Allah Al-Quran itu nggak bisa jadi petunjuk buat kita sampai kiamat, mudah bagi Allah dibikin ada Quran lagi yang baru, jilid kedua. Ada surat lagi setelah Anas, surat ke-115. Nggak ada kan? Berarti Al-Fatihah sampai Anas cukup sebetulnya buat jadi pegangan kita. Kalau memang bagi Allah Nabi itu petunjuknya nggak cukup untuk jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah dibikin Nabi masih hidup sampai hari ini, atau dibikin ada Nabi lagi setelah beliau, tapi nggak ada. Karena emang udah cukup, tinggal kita mau ambil atau mau. Ya. Islamnya segitu sempurnanya, tadi tentang wanita, tentang apa. Tapi karena itu dia ngajakin jadi baik, maka pasti ada yang nggak suka. Makanya ada Islamofobia, supaya udah sana sholat mah sholat aja. Tapi ya udah, jadi baik sendiri aja, nggak peduli orang mau maksiat, mau jahat kayak gimana. Nggak, yuk kita harus jadi baik, ngajakin orang juga jadi baik. Bismillah, ya jadi manfaat, jadi masalah, jadi kebaikan. Pas ya jam 1 ya, kurang 2 menit lagi. Sisain waktu untuk diskusi ya, tanya jawab, ngobrol-ngobrol, silakan. Maaf ya ringan-ringan, tapi mudah-mudahan bikin ingat Allah ya. Dipakai dalil semua pusing nanti. Ya. Iya. Oke teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya tentang apa yang tadi dipaparkan oleh Ko Denis, atau di luar tema boleh ya Ko ya? Mangga, silakan. Asal jangan di luar gedungnya, jauh capek. Oh ada, sebentar. Topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devita. Iya. Mau tanya kok, tadi kan kamu bilang kalau yakin itu datangnya dari hati ya. Seiring dengan tingginya keimanan, seiring tinggi keyakinan. Tuh, yakin sama Allah, yakin sama Islam. Tapi buat saya pribadi tuh kadang ada satu momen di mana pagi-pagi kerja sampai sore capek, nyampe rumah harus kuliah lagi, kayak overwhelmed. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, zikir ya zikir. Tadi dulu, pada ngerti overwhelmed? Apa ya? Overwhelmed. Iya ngerti. Iya, overwhelmed. Iya.
ngerasanya overwhelmed dan kayak nggak bisa catch up sama perasaan sendiri, jadi tampaknya malah jadi dosa kok. Aku ngerasanya apakah ini dosa ya? Karena aku ibadah tapi kok hati aku nggak di sana, cuman fisiknya aja. Ini termasuk dosa kah atau gimana cara buat selesai sama perasaan itu? Itu aja. Terima Baik, bismillah. kasih. Jadi capek kerja, udah gitu nyampe masih ada yang sambil kuliah ya. Terus akhirnya ibadah tetap ibadah, tapi kayak fisiknya aja, pikirannya mau kemana-mana, ingat utang, ingat cicilan, ingat macam-macam, ya. Jadi satu, yakini itu semua sebetulnya baru beres justru kalau ditolong sama Allah. Biar layak ditolong Allahnya kan ya tadi sholatnya itu dia. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa ya sudah ini mah kewajiban, kalau nggak dilakuin aku ngerasa bersalah gitu, nggak enak aja. Dan juga misalkan orang tua masih ngingetin terus. Tapi beda dengan orang yang sholat yang ya Allah masalahku banyak, dengan aku sujud ini bismillah mudah-mudahan kuliahku lancar, kerjaanku lancar, punya juga kuat ya. Aku dikasih hati yang ngerasa bahwa ini tuh tidak merasa beban sama sekali ya. Karena kan tergantung lapangnya dada atau enggak. Kayak misalkan pasti ada orang di luar sana yang lebih sedikit kegiatannya dari mbak yang bertanya, tapi ngerasa hidupnya kayak berat banget, lebay ya gitu jadinya. Ngerasa kayak aduh berat banget ya, seolah dia yang paling menderita. Dan di luar sana juga kalau mau jujur pasti ada yang lebih capek dari mbak yang bertanya, tapi dia ngerasa enjoy, saya emang senang hidup kayak begini. Makanya kalau di Quran pakai contohnya para nabi ya, pahala banyak, dosa sedikit, bahkan termaafkan, maksum ya. Ujian parah banget, dimusuhin sampai ada tingkat sampai pengen ngebunuh. Ada gitu yang pundung gitu, ngambek, tahu gitu saya nggak jadi nabi, ujiannya gini-gini teuing mah. Nggak ada yang pundung ya. Masa ujiannya gini teuing ya Allah enggak. Tapi lempeng ya udah jadi orang baik. Karena ya sudut pandangnya juga udah beda. Yang dia kejar adalah Allahnya ridho, Allahnya suka. Selagi ini bisa jadi jalan aku tambah dicintai olehmu ya Allah, bismillah ya Allah. Ya. Karena kan sudut pandang ini juga luar biasa ngepek kayak contoh. Ada bapak-bapak nge-gym, diledekin karena sama kuli. Bapak mah bodoh. Masa bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi, bodoh. Mendingan kayak saya gotong kardus, saya yang dibayar. Cuman dia rela. Ya saya pengen badannya bagus, keluar duit gotong-gotong besi juga nggak apa-apa. Ya. Orang main bola, saya mah seumur-umur hidup nggak mau main bola. Ngapain? Bola satu direbutin puluhan orang, saya beli bola sendiri 10 juga bisa. Tapi ada kan orang yang bela-belain main bola, dia bayar, dia lari-lari kehujanan, jatuh, besot, lecet, tabrakan. Seneng tapi, seneng abis pulang main bola. Badan kecapean, kecengklak, diurut. Ya. Beda apanya? Sudut pandangnya kan? Maka, yuk istilah nikmati. Karena satu ini gak ada yang sia-sia, pasti jadi sesuatu yang jadi kebesaran untuk kalian di depannya. Apalagi tanpa bicara itu juga pernah ada nasihat seperti ini ya. Ini memang untuk anak-anak muda. Yuk keras sama diri kita sendiri. Kalau kita keras sama diri kita sendiri, dunia datang dengan lembut nanti kepada kita. Bertekuk lutut malah sujud. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, yang lain juga nggak kuliah lagi, yang lain juga nggak kerja tuh masih minta uang jajan dari orang tuanya, yang lain juga nyontek, yang lain juga nggak ngapalin, nggak belajar, anak sekolah misalkan ya. Lulus sih masih bisa lulus, tapi kalau kita lembek sama diri kita, nanti dunia yang akan datang dengan keras menghantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Capek tempatnya capek, bismillah. Ya. Akan ada orang yang istilahnya ya enak-enakan ya, bapaknya ternyata koruptor, dia nggak usah ngapa-ngapain tetap udah tahu-tahu jadi punya jabatan atau apa. Ya. Tapi kan yang jadi penilaian Allah nanti itu kan bukan nanti jabatanmu apa, statusmu apa, gelarmu apa. Tapi tadi setiap tetes keringetnya itu semua yang jadi amal soleh yang luar biasa, nggak ada yang sia-sia. Itulah yang bikin para nabi ngapain sih? Aku teh udah baik, udah dijahatin pahala banyak, dosa nggak ada. Ya kok ujiannya gini-gini banget. Ngapain tetap jadi orang baik? Ya udah. Yang penting Allah suka saya mah, bukan supaya mereka suka, bukan supaya dunia tunduk kepadaku. Pribadinya jadi kayak gitu, sudut pandangnya jadi kayak gitu, akhirnya jadi tambah jujur, tambah niat pengen belajar, tambah jadi
Tanpa sadar nanti kita tahu-tahu kita jadi manusia yang punya kualitas beda sama orang-orang dunia yang ngejar. Lihat kira anak fresh graduate, kadang kan dia salah fokus, sibuk mikirinnya apa? Sehari ngelamar kerja berapa? Hari ini kamu ngelamar nyebar CV berapa? 20 perusahaan. Besok 20 perusahaan lagi. Dia lupa ternyata yang ditingkatin gak cuma harus CV-nya aja. Tapi kamu punya apa? Ya contoh fotografer ya. Ada fotografer yang seumur hidup gak pernah ngelamar kerja. Yang dia tahu, dia suka bidang itu dan dia benar-benar pengen dalamin, ikut seminar, ngulik kameranya, belajar ke yang lebih ahli. Sampai dia punya skill fotografi yang orang lain gak punya. Akhirnya apa? Rebutan orang, Pak saya mau nikah, Pak pengen difoto sama Bapak. Kapan Mbak? Insya Allah bulan depan. Aduh jadwal saya penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi lah Pak, yang penting Bapak yang foto. Ada yang nyampe gitu. Sampai untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calonnya, lebih repot. Tetap aja 4 bulan lagi juga. Bapak minta berapa? Saya bayar. Di saat orang sih ada kan yang kayak gitu kan, yang sampai ditawar kayak gitu. Coba lihat para pemain bola yang jagonya luar biasa itu, gajinya nggak kira-kira. Kenapa? Ya mereka punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Ketika kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya, di saat orang lain sibuk-sibuk ngelamar kerja, nangis-nangis nggak dapat kerjaan, setiap hari nyebar CV, ngantri segala macam, ngeprint lagi, beli amplop lagi, nyebar lagi. Ini orang datang tolong kerja sama saya. Bapak minta berapa saya bayar. Ya. Yang ditingkatin dirinya dan yang sedang ini ditempuh, bismillah. Ya. Allah ngelihat ada orang yang istilahnya kuliah cuman mohon maaf ya, beli ijazah juga bisa kan kalau mau jujur. Tapi ini benar-benar belajar ya, sambil kerja, sambil upaya. Allah ridho, Allah berkahi itu ilmunya. Oh jangan heran kalau nanti jadi orang hebat. Ya. Salah satu nasihat yang AA berikan ya, AA ngasih ke saya. Dari sekian banyak, ada hal yang kalau misalkan setiap orang punya ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Salah satunya adalah penuntut ilmu sejati. Ini dia benar-benar dituntut ilmunya dan benar-benar diamalkan. Di luar sana istilahnya ada yang udah puas dengan gajinya, ngapain kuliah lagi istilahnya. Dan ini ternyata kuliah laginya juga nggak demi ijazah atau demi gaji naik lagi. Benar-benar karena suka dengan ilmu aja. Dan ilmunya pengen benar-benar aku jadi tambah manfaat di hadapanmu ya Allah. Oh itu beda istilah. Ya, penuntut ilmu sejati. Jadi yuk tadi ngelihat sholat itu, ibadah itu bukan sebagai ada ini kewajiban yang ribetin, enggak. Karena dulu pertama kali syariat sholat muncul setelah Isra Mi'raj, itu sahabat pada senang. Karena dulu zamannya kayak contoh zamannya Nabi Musa, mereka umat tuh kalau pengen berdoa harus minta ke nabinya, nggak bisa langsung ke Allah. Makanya kalau kita baca terjemahan Quran itu suka diterjemahinnya kayak gini kan, wahai Musa sampaikan kepada Tuhanmu, wahai Musa sampaikan kepada Tuhanmu. Karena ada riwayat yang menyebutkan mereka tuh nggak bisa langsung. Dengan kita sholat atau Isra Mi'raj turun akhirnya di sholat 5 waktu kan, itu pada senang. Berarti kita bisa minta langsung ke Allah tanpa harus lewat engkau ya Rasulullah. Wajib amat ini syariat. Padahal bagi mereka kan lebih sulit sholat di zaman itu daripada kita sekarang. Kita nyari air ada, musola di mana-mana, masjid di mana-mana, karpet empuk segala macam. Di sana nyari air di mana? Tengah padang gurun kayak begitu. Masjid nggak ada di mana-mana, suhunya luar biasa. Senang tapi tadi karena itu jadi akses langsung ke Allah. Ya. Mereka tahu kalau aku udah sujud nih sholat, oh beres besok urusan saya. Yang repot kalau kita masih ngerasa bahwa sholat itu masih jadi beban, bahkan tidak jadi jalan keluar dari setiap permasalahanku. Oh ya akan kerasa berat. Ya. Jadi sudut pandangnya dirubah ke arah sana. Dan tadi setiap lelahnya tidak akan ada yang sia-sia. Semangat ya. Nanti kalau udah jadi orang besar ingat-ingat kami semua ya. Jadi orang besar caranya tadi belajar atau juga makan yang banyak itu juga bisa jadi orang besar ya. Ya, semangat dari kita ya. Ya, Allah. Oke bagi teman-teman